semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Kemungkinan pengganti Aymeric Laporte jika memutuskan tinggalkan Manchester City. Manchester City telah mengidentifikasi kemungkinan pengganti Aymeric Laporte musim panas ini, dengan masa depan pemain internasional Spanyol itu masih diragukan. Informasi terbaru dari Duncan Castells berbicara di podcast Transfer Window adalah bahwa Manchester City telah menyusun daftar kemungkinan pengganti Aymeric Laporte jika transfer selesai dalam beberapa minggu mendatang. Jules Koundé dari Sevilla adalah salah satu opsi yang memungkinkan. Bek Prancis itu akan tersedia menurut Duncan Castells jika uangnya tepat. Namun, Manchester City merasa harus membayar mahal untuk mendapatkan pemain tersebut. Baru musim panas lalu, Koundé tampaknya menjadi target pertahanan tengah pilihan kedua Manchester City setelah Kalidou Koulibaly dan klub meluncurkan tawaran yang melibatkan Nicolas Otamendi yang kemudian ditolak. Pada akhirnya, ini mengarah pada Ruben Dias yang telah terbukti menjadi revolusioner di jantung 4 bek Etihad. Kandidat yang disebutkan terakhir menurut Duncan Castells adalah bek tengah internasional Brighton Inggris Ben White, yang juga merupakan target kuat untuk Arsenal Mikel Arteta, dengan klub London telah melihat tawaran ditolak untuk pemain tersebut. Sementara Ben White memiliki banyak karakteristik yang mungkin dibutuhkan oleh bek tengah Manchester City, Castells melaporkan bahwa pada tahap ini hanya ada beberapa percakapan awal antara tim Pep Guardiola dan sang pemain. Fabrizio Romano memberikan pembaruan besar tentang Harry Kane. Bukan rahasia lagi bahwa Manchester City akan menghadapi Juli yang besar di depan mereka ketika para superstar Eropa pulang dari Euro 2020, dan Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi hal itu. Sementara turnamen internasional besar mungkin memperlambat dunia transfer, juara Liga Premier tampaknya siap untuk memburu target mereka pada bulan Juli ketika turnamen telah selesai. Fabrizio Romano telah mengatakan ini tentang rencana musim panas klub selama episode terbaru podcast Here We Go. Saya pikir Manchester City akan melakukan sesuatu yang besar musim panas ini. Mereka ingin melakukan kesepakatan penting setelah Euro 2020. Penyerang tengah telah menjadi posisi yang menarik bagi klub dan semua yang terkait. Dengan Sergio Aguero sekarang resmi menjadi pemain Barcelona, babak baru keunggulan mencetak gol perlu dimulai untuk Pep Guardiola. Striker Tottenham yang ingin pergi Harry Kane tampaknya menjadi pemain utama Pep Guardiola. Namun, mencapai kesepakatan dengan ketua Spurs Daniel Levy untuk aset berharganya bukanlah hal yang mudah. Dengan sebagian besar outlet melaporkan bahwa 150 juta euro adalah tawaran minimum yang akan diterima untuk striker. Menurut Fabrizio Romano, sikap klub terhadap Harry Kane tetap sama dan mereka masih mengatakan dia tidak akan meninggalkan klub dan mereka masih yakin bahwa mereka bisa mempertahankan sang pemain musim panas ini. Namun, Manchester City tampaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan pemain Tottenham dan bisa bersedia menawarkan beberapa pemain untuk mempermanis spot untuk klub London Utara. Pemain terbaik dunia kini berstatus bebas transfer. Mau kemana Messi? Manchester City dan Paris Saint-Germain dihadapkan untuk menggoda salah satu pemain terhebat dunia yang kini resmi berstatus bebas transfer. 2 bulan setelah usahanya gagal meninggalkan Barcelona, kontrak Lionel Messi kini habis, di mana ia memenangi gelar Copa del Rey musim lalu bersama Barca. Kesepakatan superstar Argentina berakhir pada tengah malam dan meskipun berbulan-bulan rumor dan dugaan, ia gagal berkomitmen untuk kontrak baru. Bicaraan tentang kontrak baru diyakini sedang berlangsung, yang berarti Messi mungkin memutuskan untuk bertahan di Nou Camp. Tapi, untuk saat ini, dia tersedia bebas dan klub lain boleh berkomunikasi padanya. Laporan dari Spanyol menyebutkan awal pekan ini bahwa Barcelona telah meningkatkan tingkat urgensi dalam pembicaraan kontrak dengan harapan membuat pengumuman kontrak 2 tahun baru sebelum awal Juli. Main berusia 34 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain dan Manchester City
di mana ia akan dipersatukan kembali dengan mantan bosnya di Barcelona, Pep Guardiola. Saat ini, Messi berada di Brasil bermain untuk Argentina di Copa America dan menjadi pemain dengan caps terbanyak ketika dia membuat penampilan internasional ke-148 melawan Bolivia pada hari Selasa, mencetak 2 gol dan membuat 1 assist dalam kemenangan 4-1. Kecewa Sancho hijrah ke Manchester United, ayah Haaland sampai mengumpat. Ayah dari Erling Haaland yakni Inge Haaland merasa sangat kecewa melihat Jadon Sancho bakal pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester United. Setan Merah sudah berbulan-bulan disebut mengincar Sancho. Mereka mencari amunisi top untuk mengisi pos sayap kanan mereka. Usaha MU sempat menemui kendala. Dortmund enggan melepas Sancho dengan harga kurang dari 100 juta pound sterling. Akan tetapi, belakangan ini Dortmund disebut melunak. Mereka siap untuk melepas Sancho dengan harga lebih murah. Manchester United dan Borussia Dortmund disebut sudah menggelar negosiasi. Mereka juga dikabarkan telah menemui kata sepakat. Kabarnya, Dortmund siap melepas Sancho dengan harga 72,9 juta pound sterling. Namun, untuk saat ini transfer belum bisa dituntaskan. Sebab, sang winger belum menjalani tes medis. Di sisi lain, Sancho sendiri sedang berlaga di Euro 2020 bersama Inggris. Kepastian transfer Jadon Sancho ke Manchester United ini ternyata membuat satu orang merasa sangat kecewa. Ia adalah ayah Erling Haaland Inge Haaland. Saking kecewanya, ia pun sampai mengumpat. Namun demikian, ia berbesar hati untuk mendoakan Sancho di Manchester United. Inge Haaland pantas kecewa Jadon Sancho meninggalkan Borussia Dortmund. Sebab itu artinya Erling Haaland bakal kehilangan tandemnya yang berkualitas. Ferran Torres memberikan harapannya untuk duo Manchester City yang ke Barcelona. Ferran Torres memprediksi hal-hal besar untuk mantan rekan setimnya Eric Garcia dan Sergio Aguero di Barcelona. Kedua pemain itu habis kontrak di Manchester City pada akhir bulan lalu dan resmi menjadi pemain Barcelona pada Kamis setelah menyepakati kesepakatan di Nou Camp. Garcia saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Spanyol bersama Torres. Dengan keduanya tampil mengesankan dalam kemenangan babak 16 besar Euro 2020 atas Kroasia. Meskipun tahun yang menantang bagi Garcia di City telah mengumumkan niatnya untuk pergi, Torres mengatakan dia telah membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan Barcelona dan merapalkan masa depan yang cerah untuk mantan rekan timnya di City. Berbicara kepada RAC1, dia berkata, "Saya akan merindukan Eric musim depan. Ini adalah keputusan yang sangat baik untuknya. Dia adalah bek tengah top dan Barca telah melakukan perekrutan yang hebat." Torres juga memuji Aguero yang menghabiskan 1 tahun bersamanya di Etihad sebelum legenda City itu pindah ke Barca. Karir Kun berbicara untuk dirinya sendiri. Kata Torres, memprediksi bahwa Aguero akan hidup kembali di La Liga dengan mudah. Dia telah membuat sejarah di City dan di sepak bola. Dia akan memiliki tahun yang baik di Barca dan akan mencetak gol.